Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Isma dengan NPM 211000017 dari kelas E akan membahas mengenai materi kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sini ada penjelasan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan tersebut berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional. Lalu selanjutnya ada penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Lalu ada penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Lalu penghilangan orang secara paksa, selanjutnya kejahatan apartheid atau diskriminasi yang didasarkan pada warna kulit. Di sini ada unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama yaitu merupakan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, dan lain-lain. Selanjutnya, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Lalu berikutnya, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dalam penjelasannya, yang pertama yaitu bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan itu bersifat limitatif atau alternatif. Lalu, kejahatan terhadap kemanusiaan harus terjadi secara dolus-malus atau kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus sadar dan menghendaki bahwa perbuatannya ditujukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematik. Yang ketiga, objek kejahatan terhadap kemanusiaan harus warga sipil. Selanjutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan pada dasarnya dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga bisa berupa kekuatan sipil tertentu. Kriteria meluas atau sistematik. Baik Statuta Roma maupun Undang-Undang Pengadilan HAM tidak menjelaskan kriteria meluas atau sistematik, padahal keduanya menjadi salah satu unsur utama kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada kata meluas menunjuk pada efek yang ditimbulkan, yaitu dikatakan meluas jika memiliki efek kumulatif dari serangkaian kejahatan atau efek tunggal dari sebuah kejahatan yang memiliki besaran luar biasa. Untuk selanjutnya, sistematis menunjuk pada pola kejahatan yang berupa pengulangan non-insidental dan dilakukan secara teratur. Dengan kata lain, dikatakan sistematis jika diorganisasikan secara rapih dan mengikuti pola tertentu yang terus-menerus berdasarkan perencanaan. Di sini ada salah satu contoh kasus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kasus Tanjung Priok. Kejadian berawal dari ditahannya 4 orang bernama Ahmad Sahi, Syafwan Sulaiman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa atau Bintara Pembina Desa. Pada tanggal 12 September 1984, diadakan tablik akbar di Jalan Sindang oleh Amir Biki, yaitu merupakan salah seorang tokoh masyarakat setempat. Di dalam ceramahnya menuntut para aparat keamanan untuk membebaskan 4 orang jamaah musola Asyadah yang ditahan. Setelah mengetahui keempat orang tersebut belum dibebaskan, pada pukul 23.00 tanggal 12 September 1984, Amir Biki mengarahkan massa ke kantor Kodim Jakarta Utara dan Polsek Koja. Lalu massa yang bergerak ke arah Kodim di depan Polres Metro Jakarta Utara dihadang oleh salah satu regu Arhanud atau pasukan pertahanan udara yang dipimpin Sersan II Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Srianto dari Kodim Jakarta Utara.
Situasi berkembang sampai terjadi penembakan yang menimbulkan korban sebanyak 79 orang, yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan korban meninggal 24 orang. Korban-korban diangkut ke RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan truk yang sebelumnya digunakan untuk membawa pasukan. Seluruh korban luka yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto setelah sembuh langsung ditahan di Kodim Jakarta Pusat, Laksusda 5 Jaya, Pomda 5 Jaya, dan Rutan Militer Cimanggis. Selama dalam penahanan, para korban mengalami penyiksaan. Korban yang meninggal dikuburkan di tempat terpencil dan tanpa memberitahukan kepada keluarga masing-masing. Setelah peristiwa ini, aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat 5, Mapomdam Guntur, dan RTM Cimanggis. Para aktivis Islam yang dijadikan sasaran aparat seringkali menunjukkan penolakannya terhadap Pancasila sebagai asas tunggal. Di sini ada kajian kasusnya. Yang pertama, perbuatan pembunuhan, perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, penangkapan dan penyiksaan tidak prosedural. Untuk kasus meluas, korban masif sebanyak 79 orang yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 24 orang. Kemudian diikuti dengan penangkapan secara sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap sekitar 160 orang aktivis Islam di berbagai tempat yang menimbulkan efek kumulatif berupa pemusnahan terhadap aktivis anti Pancasila sebagai asas tunggal. Selanjutnya, sistematis. Dengan pola tertentu seperti pembunuhan, kemudian penguburan pada tempat tertentu, dilanjutkan dengan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap aktivis Islam di berbagai daerah. Ini memungkinkan bahwa perbuatan aparat yang terencana dan dengan pola tertentu. Aktivis Islam yang menjadi sasaran adalah yang seringkali menyuarakan Pancasila itu sebagai asas tunggal. Lalu serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu aktivis Islam. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.